Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Mirai Aset Sekuritas Indonesia. IHSG berhasil pertahankan level 6.400 dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama dengan Christine Natasha, analis ekuitas Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Mbak Christine, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini, Mbak Christine, nampaknya ini adalah kabar baik, naik 2%. Ini seperti apa analisis dari Anda sebetulnya? Apa yang menjadi katalis positif kemudian indeks harga saham gabungan bisa bergerak di level 6.400? Ya, kalau saya lihat IHSG hari ini ditutup naik, mengikuti juga indeks saham di Asia yang dimana sejak pagi juga dibuka naik, dan ini juga mengikuti pergerakan indeks saham utama di Wall Street atau Amerika semalam, yang dimana menguat cukup tajam setelah hari sebelumnya itu turun, dan investor juga membeli saham-saham teknologi seperti Apple, Microsoft, dimana naik cukup signifikan, lebih dari 1% kemarin, dan juga ada saham Facebook yang naik juga cukup signifikan setelah aksi jual di hari sebelumnya. Dan kalau kita lihat foreign investor juga tetap positif terhadap Indonesia punya equity market dengan massive foreign inflow ke Indonesia equity juga masih berlanjut, dan kita melihat bahwa sejak kemarin, walaupun kemarin menurun ya, foreign net buy juga masih cukup signifikan sebesar 1,6 triliun, dan juga hari ini juga kita lihat di pasar reguler foreign juga masih masuk ke pasar Indonesia sebesar 2,9 triliun, di mana ini foreign inflow ke Indonesia juga masuk ke saham-saham perbankan, di mana saham-saham perbankan ini memiliki porsi yang market kapitalisasi yang cukup besar di IHSG gitu. Karena kalau saya lihat baru saja dilihat ada data-data mengenai bank, di mana pertumbuhan kredit bank dan juga pemulihan pertumbuhan pendapatan dari saham-saham perbankan mendukung para investor untuk think positif terhadap perusahaan-perusahaan perbankan gitu. Artinya prospeknya ke depan akan seperti apa, Mbak Christine, terkait dengan beli bersih asing ini? Apakah ini kemudian akan terus dipertahankan? Saya melihat memang ada optimisme terhadap IHSG, apalagi saat ini kalau kita lihat dari kasus COVID-19 harian Indonesia yang sudah turun cukup signifikan, dan juga kita menuju ke reopening yang lebih baik lagi setelah vaksinasi yang berjalan cukup baik selama ini. Dan kita lihat juga dari perbaikan fundamental perusahaan-perusahaan yang ada di IHSG, itu juga mendukung optimisme daripada investor. Dan karena perbankan itu memiliki porsi market cap yang cukup besar di IHSG, itu juga bisa menopang IHSG saat ini yang berada di zona hijau. Karena kemarin ketika bulan Agustus ternyata Bank Indonesia punya data terhadap bank menunjukkan bahwa adanya loan expansion terhadap di perbankan Indonesia, di mana ekspansi sebesar 1,2% secara year on year, walaupun pas di bulan Agustus kemarin PMI Indonesia menunjukkan kontraksi sebesar 43,7. Jadi adanya optimisme bahwa PPKM yang telah dilonggarkan ini ternyata memberikan dampak positif terhadap loan growth, dan juga adanya perbaikan dari movement dari manusia. Jadi kita melihat bahwa adanya confident terhadap Indonesia. Oke, Mbak Christine, kalau kita lihat di sesi 1 saham industri melonjak 3% nih. Apakah ini merupakan efek domino begitu dari kenaikan harga komoditas atau pelonggaran PPKM? Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau saya lihat untuk cross the industry juga saya lihat saat ini adanya ekspansi atau kenaikan dari saham-saham ya. Ini karena didukung juga karena indeks kita juga menguat hari ini. Jadi saya lihat ya across the industry juga semua hari ini menguat gitu. Oke, sebaliknya Mbak Christine, untuk saham properti sendiri minus 0,2%. Apa sebetulnya pemicunya? Bagaimana Anda kemudian melihat prospek saham properti ini? Kalau saya lihat sih dengan saat ini ekonomi yang telah pelan-pelan dibuka, saya lihat saham-saham properti justru harusnya layak untuk dibeli. Walaupun saat ini saya lihat memang adanya aksi ambil untung ya terhadap saham-saham properti juga gitu.
Oke, kalau begitu seperti apa kemudian selanjutnya investor retail harus merespon adanya kenaikan komoditas pada saat ini? Rekomendasi Anda mungkin untuk baik itu untuk retail maupun juga untuk properti seperti apa? Kalau untuk saham-saham komoditi, saya lihat sih karena harga batubara yang terus naik ya. Kalau saya lihat, di mana ini juga mendorong saham-saham perusahaan batubara. Saya melihat ke depannya masih ada peluang untuk saham-saham batubara untuk meningkat. Dan kalau kita lihat juga dari global energy crisis bakal continue, di mana ini juga mendorong harga energi commodity market, yang mana ini juga membuat harga thermal coal meningkat, dan kita saat ini menyukai saham ITMG karena memberikan dividen yield yang cukup bagus dan juga adanya quarterly earnings yang membaik. Dan kalau kita lihat untuk saham-saham seperti retailer, karena saat ini kalau kita lihat juga karena ada pembukaan dari ekonomi, terutama PPKM yang terus-menerus diperlonggar, saya lihat juga untuk retailers adanya perbaikan dari segi traffic terhadap mall. Kita lihat juga itu memberikan sentimen positif terhadap perusahaan-perusahaan retailer, dan kita menyukai Mitra Adi Perkasa karena itu adalah topik kita. Lalu kita juga suka LPPF atau Matahari Department Store. Oke, Mbak Christine, balik lagi soal properti tadi terkait dengan bagaimana kemudian yang sekarang lagi ramai diperbincangkan terkait dengan Evergrande. Kalau Anda melihat di Indonesia sendiri krisis properti yang terjadi seperti Evergrande itu bisa terjadi tidak sih sebetulnya? Apa pemicunya? Kalau saya lihat sih untuk Indonesia saat ini masih cukup fine ya, karena kalau kita lihat juga pemerintah juga masih mendukung tentang properti di Indonesia, di mana pemerintah juga memberikan solusi terhadap PPN, dan juga kita lihat permintaan dari properti juga masih cukup bagus, terutama untuk properti yang dengan harga lebih murah, di mana properti di bawah 2 miliar gitu. Jadi saya lihat untuk saham-saham properti akan seperti Evergrande saat ini di Indonesia sepertinya belum memungkinkan gitu. Jadi saya lihat masih aman gitu. Oke, kalau di bulan Oktober ini seperti apa kemudian arah rotasi saham kira-kira Mbak Christine? Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan sebelum investor memutuskan apakah akan akumulasi beli atau mungkin beralih aset? Kalau kita lihat, memang kalau untuk saham biasanya di bulan Oktober itu adanya peningkatan, karena setelah bulan September itu kan karena udah adanya penurunan, jadi biasanya bulan Oktober dan kita juga menuju ke fourth quarter, di mana biasanya ada window dressing juga, dan juga menuju akhir tahun yang dimana kita juga expect bahwa adanya perbaikan dari GDP kita di fourth quarter. Saya lihat saham-saham saat ini terutama perbankan masih diminati, dan saat ini kita juga lihat untuk saham-saham komoditi juga masih difavoritkan, dan kita lihat juga untuk saham-saham seperti CPO, di mana kalau kita lihat karena rendahnya produksi CPO dari Malaysia yang mana akan bertahan di second half 2021, ini juga akan mempertahankan harga CPO, dan juga membuat saham-saham CPO yang saat ini masih terbilang lebih laggard akan menguat juga di fourth quarter. Dan kita juga lihat bahwa kemarin India juga berhasil mencatatkan impor yang lebih tinggi, di mana kalau kita lihat karena adanya penurunan dari levy untuk CPO, di mana yang turun di tahun ini menjadi 30,25% di India. Jadi kita lihat juga impor dia akan masih bertahan sampai dengan akhir tahun, dan juga kita lihat bahwa dari pemotongan retribusi atau levy dari CPO saat ini akan meningkatkan margin untuk dari sisi produsen, di mana hal-hal positif ini juga akan memberikan sentimen positif terhadap saham CPO. Dan dari overall kita masih suka karena CPO itu juga merupakan salah satu backbone ya untuk purchasing power dari Indonesia. Jadi saya lihat juga dengan penguatan harga CPO dan reopening dari ekonomi, kita melihat bahwa IHSG masih dapat bertahan dan masih akan uptrend sampai dengan akhir tahun. Oke, Mbak Christine, terakhir untuk perdagangan besok kira-kira seperti apa prediksi indeks harga saham gabungan?
Saya melihat besok ada potensi untuk menguat namun terbatas karena hari ini juga sudah menguat cukup signifikan, dan mungkin buy on weakness untuk saham-saham yang hari ini belum naik dan saham-saham yang sudah terkoreksi. Dan kita lihat saat ini kita menyukai SMBR, lalu kita juga suka MNCN, lalu MPPA mungkin buy on weakness, lalu mungkin buy untuk beberapa saham seperti Medco, MDKA, dan juga Antam. Baik, artinya IHSG diprediksi akan menguat namun terbatas. Terima kasih Mbak Kristi sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Terima kasih analisisnya, salam sehat.